Jelang MotoGP Amerika, Luca Marini dipenuhi ambisi untuk bangkit usai hasil mengecewakan di dua seri awal musim ini. Marini yakin perlahan-lahan dirinya mampu menjinakkan Honda RC Tuan Trivi untuk bersaing di papan atas. Di sisi lain, setelah bekuk Bagnaia dan Marquez, Pedro Acosta dipastikan bakal menghadapi alien angkatan Rossi musim ini. Sementara itu, Ducati sepertinya tidak akan menaikkan Marc Marquez di tim pabrikan musim depan. Diprediksi Marquez akan bertandem dengan Acosta di KTM. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Pembalap Italia Luca Marini sangat kesulitan dalam dua seri pertama dengan tim pabrikan Repsol Honda. Marini cukup tertinggal dari rekan setimnya sendiri, Joan Mir, yang setahun lebih dulu mengenal Honda. Marini juga menjadi Honda terakhir dibandingkan dengan dua pembalap dari tim satelit mereka. Tapi Marini tetap yakin dia bisa kembali cepat dengan motor ini, tapi tentu saja butuh waktu. Waktu yang tidak sebentar untuk beradaptasi dan pengembangan motor. Hal ini menjadi sangat penting mengingat perubahan untuk menjadi kompetitif dan bersaing di barisan depan tidak segampang membalikan telapak tangan. Semakin nyaman Marini dengan motornya, maka dia bisa semakin baik mengendarainya. Ini menjadi syarat mutlak untuk menguasai tunggangan dan mengejar gap dari motor di barisan depan. Kesenjangan akan berkurang ketika saya mulai merasa nyaman dengan motornya dan bisa berkendara dengan baik, kata Marini dalam wawancara dengan GP1. Saya terus berusaha memahami motor ini, sambung adik Valentino Rossi itu. Saya pikir kami telah menemukan sesuatu yang bagus untuk memperbaiki titik keluar tikungan, tapi kami kehilangan terlalu banyak saat masuk dan menikung, jadi ini bukan kombinasi yang sempurna, jelasnya. Marini bergabung dengan tim Repsol Honda dengan target mendapat hasil dalam jangka panjang, bukan dalam waktu singkat. Pembalap Italia Luca Marini mengejutkan pedok MotoGP akhir tahun lalu karena keputusannya meninggalkan Ducati. Marini kemudian memilih bergabung ke Repsol Honda, menawarkan diri sebagai pengganti pembalap Spanyol Marc Marquez. MotoGP 2024 sudah dimulai dan Marini jauh tertinggal di barisan belakang dalam dua seri sejauh ini. Dia tertinggal jauh baik di Qatar maupun di Portugal dalam kedua balapan sprint dan race utama. Namun demikian, Marini tidak langsung mengeluh atau putus asa. Dia masih percaya diri dan strateginya adalah hasil jangka panjang, bukan ingin langsung menjadi kompetitif dalam waktu singkat. Anda hanya perlu melakukan segala sesuatunya dengan tenang dan tidak membatasi diri Anda sendiri, kata Marini. Tujuannya adalah untuk tumbuh dan memahami arah, untuk menghadirkan part-part baru baik itu swing arm, rangka, atau fairing dengan kepastian bahwa itu sudah tepat, jelasnya. Saya pikir ini akan menjadi kunci yang memungkinkan kami untuk menjadi sedikit lebih kompetitif antara sekarang dan akhir musim, harapnya. Tentu saja kami masih kekurangan perkembangan selama bertahun-tahun dibandingkan dengan yang lain, namun kami mencoba untuk mengurangi kesenjangan ini secepat mungkin. Sudahkah saya menganggap sprint sebagai sebuah balapan? Atau sebagai tes? Keduanya. Menurut saya saat ini kami tidak bisa memperebutkan poin di sprint. Jadi kami perlu memanfaatkan waktu di track ini untuk memahami perilaku motor di beberapa lap berturut-turut, seru Marini. Juga karena sekarang sudah sangat sulit untuk bekerja pada hari Jumat dari sudut pandang ini. Karena paling banyak Anda dapat melakukan 5 atau 6 lap. Dan Anda kesulitan mengevaluasi keausan ban dan hal-hal lainnya. Tapi bukan karena alasan inilah saya mengikuti sprint pelan-pelan, saya justru tampil 100% untuk mencoba mengalahkan rekan sepabrikan saya, demikian penjelasan Marini. Marini salah satu dari sedikit pembalap yang belum mencetak poin setelah dua seri 2024. Musim debut Pedro Acosta di kelas MotoGP makin diwarnai persaingan menghadap para jawara balapan. Lawan baru akan hadir segera. Pedro Acosta telah membuktikan bahwa label bocah ajaib hingga titisan Marc Marquez yang disematkan kepadanya tidak mengada-ngada. Dalam dua seri pertamanya di kelas para raja, rider berusia 19 tahun dari tim Red Bull, gas-gas Tech 3 itu sudah mengusik para pembalap papan atas. Balapan MotoGP Portugal yang berujung raihan podium pertama menjadi panggung Acosta untuk memamerkan kemampuannya. Dua pembalap tim pabrikan Red Bull KTM, Brad Binder dan Jack Miller, yang punya motor serupa dapat dikalahkan Acosta dalam persaingan di babak awal balapan. Tidak puas, Acosta langsung memburu dua jagoan bermotor Ducati yaitu Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Keduanya tak perlu diperkenalkan lebih jauh. Marquez adalah bayi alien yang berubah menjadi alien sejati dengan torehan 6 gelar juara dunia MotoGP, sedangkan Bagnaia adalah sang penguasa kelas utama dalam 2 musim terakhir.
Dia ditakdirkan seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez. Puji Carlo Pernat, sosok sepuh di pedek sekaligus mantan manajer tim Rossi di Aprilia. Pernat menunjuk bagaimana Acosta mampu tampil terengginas di MotoGP Portugal walau tidak pernah tampil dengan motor MotoGP di sirkuit Algarve yang menjadi arena sebelumnya. Beda ceritanya dengan Malaysia atau Qatar di mana dia menghabiskan beberapa hari untuk tes. Dia berada di lintasan selama 12 jam di sana dan di sini hanya 1,5 jam. Memang Algarve adalah salah satu trek favoritnya, tetapi itu sungguh manuver menyalip yang indah atau mungkin lebih tepatnya luar biasa. Faktanya dia terlalu memaksakan. Dia harus sedikit lebih tenang. Namun ketika ada pembalap seperti ini di kejuaraan ini, kita harus mengangkat topi, ujar Pernat. Daftar pembalap yang harus dikalahkan Acosta tidak berhenti dengan Marquez dan Bagnaia. Salah satu alien asli dari era Valentino Rossi di MotoGP, yaitu Dani Pedrosa, berpeluang untuk menjadi tantangan baru Acosta. Pedrosa dirumorkan akan mengambil jatah wild card lagi untuk seri balap MotoGP Spanyol pada 26 hingga 28 April mendatang. Walau sudah gantung helm sejak 2018 dan 3 tahun hiatus, Pedrosa menyimpan kemampuan yang menjadikannya juara dunia 3 kali sekaligus raja tanpa mahkota di MotoGP. Dalam penampilan terakhirnya sebagai wildcard di MotoGP San Marino, The Little Spaniard bahkan menjadi pembalap motor KTM terdepan dengan finish keempat. Spekulasi tentang masa depan Marc Marquez setelah debutnya bersama Ducati menjanjikan justru melahirkan anomali pendapat dari Jorge Lorenzo. Setelah berhasil meraih podium sprint dan tampil meyakinkan di atas motor Desmose di CGP milik si merah Borgo Panigale, Marquez mulai diluk-lukan mampu kembali tampil kompetitif. Mengesampingkan insiden-insiden dia yang crash, performa juara dunia 8 kali itu di atas motor Ducati memang terbilang menjanjikan. Marquez berhasil konsisten berada di garda terdepan dengan rombongan pembalap Ducati lainnya dan menunjukkan aksi-aksi manuver ciamik. Berkat kepiawaiannya beradaptasi cepat dengan motor Ducati, banyak yang berpendapat bahwa Marquez bisa jadi akan kembali merengkuh juara. Bahkan ada pula yang sudah menghembuskan rumor tentang dia mungkin akan merebut kursi pabrikan Ducati milik Bastianini. Namun di antara prediksi-prediksi tersebut, perkiraan dari mulut Jorge Lorenzo terdengar lebih nyeleneh. Pasalnya juara dunia 5 kali itu justru merasa bahwa Marquez tidak akan melanjutkan kontrak semusimnya di Ducati jika dia tidak direkrut menuju tim utama. Spot kursi panas di pabrikan Ducati sekarang lebih diperebutkan antara Jorge Martin dan Bastianini. Maka dari itu, Lorenzo yang juga mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda mulai punya pendapat lain di mana ex pembalap berjuluk Porfora itu justru mencetuskan nama KTM sebagai tim yang mungkin akan jadi rumah baru bagi si semut dari Cervera. KTM akan bijaksana jika mencoba merekrut Marquez, ucap Lorenzo kepada Paddock GP. Bukan hanya karena status juara dunia yang ia miliki, tetapi juga karena hubungannya dengan Red Bull. Memasangkan Marquez dengan Pedro Acosta bisa menjadikan KTM sebagai tim impian, terangnya.